Xiao Chen tidak terkejut bahwa ketiga orang dari Sekte Langit dan Bumi ini berhasil menemukannya. Saat itu, Kaisar Langit Tertinggi ingin membantu Xiao Chen menghilangkan takdir itu. Namun, Xiao Chen telah menolak tawarannya, semua itu agar hal ini bisa terjadi. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu berubah dingin. Dia berkata, kucing dan anjing. Tidak kusangka orang yang melarikan diri dari kita 2 tahun lalu berani mengatakan hal seperti ini. Bangkitlah dan serahkan cincin roh abadi kelas atas di tanganmu serta pohon kasia bulan. Jika tidak, kali ini Anda tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Kami sudah memasang jebakan yang tak terhitung jumlahnya untukmu di kota ini, kata lelaki tua di sebelah kanan dengan suara sedingin es. Xiao Chen memikirkannya dan mencari tahu apa yang terjadi. Ketiga lelaki tua ini mungkin telah membocorkan gerakannya. Saat ini, dia punya banyak musuh. Banyak orang ingin membunuhnya, banyak di antaranya ahli. Mungkinkah semuanya ada di kota kecil ini? Sambil berpikir, rasa spiritual Xiao Chen melonjak ke segala arah seperti air pasang. Panorama seluruh kota muncul di benaknya, tapi dia tidak melihat musuh yang kuat. Sepertinya ketiganya tidak ingin membagi harta Xiao Chen dengan yang lain. Jadi orang-orang itu masih dalam perjalanan. Namun, tahukah mereka seberapa kuat Xiao Chen sekarang? Rupanya ketiganya merasa percaya diri. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menuntut hanya dengan mereka bertiga. Orang tua di sebelah kiri tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao sungguh tenang. Bahkan sampai sekarang, ekspresimu tetap sama. Apa menurutmu kita bertiga datang tanpa persiapan apapun? Saya sangat benci orang yang membuat keributan saat saya sedang minum. Kalian semua pantas mati. Ekspresi Xiao Chen menjadi dingin, dan dia memegang spanduk biduk di tangannya. Dalam waktu yang dibutuhkan hingga percikan api beterbangan, dia menikamkan spanduk itu ke arah lelaki tua berjubah putih itu. Cahaya bintang menerangi ujung tiang spanduk. Serangan ini sangat cepat, seperti meteor. Bang! Terjadi ledakan, dan rompi dalam sage grade yang dikenakan lelaki tua berjubah putih itu hancur. Dia memuntahkan seteguk darah saat dia menabrak dinding penginapan. Xiao Chen tidak membentangkan spanduk itu, menggunakannya sebagai tombak dan menyapukannya. Tindakan ini mengagetkan kedua lelaki tua yang berada di samping lelaki tua berjubah putih itu. Mereka dengan cepat menghindar, melompat keluar. Aura mengamuk menyebar, mengejutkan semua penggarap di penginapan. Pertarungan di tingkat petapa bela diri kelas tinggi akan segera dimulai, jadi mereka semua bergegas melarikan diri. Xiao Chen dengan cepat menghabiskan anggur di atas meja dan meninggalkan koin astral hitam. Sambil tersenyum tipis, dia mengejar. Dia telah menunggu ketiga lelaki tua ini. Mereka benar-benar mengira dia masih berada di level yang sama seperti 2 tahun lalu, dan tidak melakukan persiapan khusus. Kali ini, ketiga orang ini harus mati. Xiao Chen, kami memberimu jalan keluar yang mudah, tapi kamu memilih untuk mengambil jalan yang sulit. Meskipun kami tidak membunuhmu hari ini, kami akan melumpuhkanmu. Kami akan mematahkan anggota tubuh Anda dan membiarkan Anda merasakan perasaan jatuh dari puncak ke titik terendah. Setelah berganti pakaian, lelaki tua berjubah putih itu melayang di udara. Pedang merah melayang di atas kepalanya. Untaian cahaya pedang merah melingkari pedang, menyebarkan ki yang mematikan. Dua lelaki tua lainnya mengurung Xiao Chen. Pedang merah serupa juga melayang di atas kepala mereka. 3 pedang merah membentuk segitiga dengan Xiao Chen di tengahnya. Lampu pedang terus bergerak di antara ketiganya, mengeluarkan dengungan pedang dan menghasilkan ribuan gambar pedang. Mereka membungkus semuanya dalam jarak 1 kilometer saat pembunuhan ki berkembang pesat. Dengan ki pembunuh yang sangat padat, ketiga pedang merah ini mungkin memiliki asal-usul yang luar biasa, itu seharusnya menjadi harta karun rahasia tingkat raja. Meskipun harta karun rahasia tingkat raja sangat kuat, para petapa bela diri yang berada di bawah level Grandmaster mengalami kesulitan untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Mereka bertiga mengoperasikan harta karun rahasia tingkat raja bersama-sama, sehingga mereka berhasil mengeluarkan lebih dari 80% kekuatan pedang mereka. Tidak heran ketiganya yakin bisa membunuh Xiao Chen. Hehe, Xiao Chen, nama ketiga pedang merah ini adalah Killing Immortal, Beheading Immortal, dan Murdering Immortal. Itu adalah replika dari 3 pedang abadi kuno, yang disempurnakan secara pribadi oleh Master Sekte kami. Sekarang kamu terjebak, kamu tidak akan bisa melarikan diri kecuali kamu adalah seorang martial sage tingkat Grandmaster. Orang tua kurus itu memiliki keyakinan yang sangat buas pada pedang pemenggalan abadi di atasnya. Pria tua berjubah putih yang anggun itu tersenyum dan berkata, Xiao Chen, karena rendahnya tingkat kultivasimu dan fakta bahwa pemuda juga memiliki harga diri, selama kamu bersujud kepada kami dan meminta maaf serta menyerahkan roh abadi kelas atas. Cincin dan pohon kasia bulan, lelaki tua ini akan membiarkan semua ini berlalu. Kota ini adalah kota kecil di tepi domain Primal Chaos. Biasanya, tidak ada karakter kuat yang datang ke sini. Hari ini, 3 petapa bela diri tingkat tinggi muncul dengan harta karun rahasia tingkat raja, sehingga mereka menarik perhatian banyak kultivator di area tersebut.
Ketika para penonton mendengar kata-kata lelaki tua berjubah putih itu, mereka menyadari bahwa pemuda yang dilawan ketiga lelaki tua itu adalah keturunan Kaisar Biru Langit yang terkenal, Xiao Chen. Seluruh kota digalvanis, orang-orang berbondong-bondong ke medan perang untuk menonton. Jadi, ini Xiao Chen. Dia memang luar biasa. Bahkan dengan 3 petapa bela diri kelas tinggi generasi tua dari Sekte Langit dan Bumi yang memegang harta karun rahasia tingkat raja, ekspresinya bahkan tidak berubah. Tanpa diduga, dia memiliki cincin roh abadi kelas atas. Kudengar bahkan Kaisar Bela Diri pun akan merasa iri atas hal seperti itu. Kaisar Bela Diri sudah memahami hukum surgawi. Dengan beberapa penyempurnaan, ruang di dalam cincin roh abadi kelas atas bisa menjadi dunia kecil. Bagaimana mereka tidak iri? Selain itu, hanya cincin roh abadi kelas atas yang dapat memelihara dan menumbuhkan pohon roh di atas kelas Sage. Pohon lunar kasia juga memiliki nilai yang tinggi. Lembah Dewa Pengobatan selalu membeli pohon roh kelas Sage jenis ini dengan harga tinggi. Tanpa diduga, Xiao Chen memilikinya. Orang biasa tidak bersalah, tetapi orang yang memiliki harta akan mendapat masalah. Hanya dengan 2 item ini, aku pun merasa tergoda. Diskusi terjadi di tengah kerumunan ketika para penggarap memandang Xiao Chen, yang dikelilingi oleh lampu pedang merah. Mereka dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat bagaimana dia akan menangani hal ini. Nama Killing Immortal, Beheading Immortal, dan Murdering Immortal agak menakutkan. Xiao Chen mengukur 3 pedang merah dan menyusun rencana di dalam hatinya. Tak lama kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Ketiga pedang ini hanyalah salinan. Selain itu hanyalah tiruan yang lemah. Jumlah material ilahi yang digunakan sangat sedikit. Yang lebih sulit untuk dihadapi adalah ki pembunuh yang berasal dari pedang. Jelas sekali, Master Sekte Langit dan Bumi memiliki keterampilan pemurnian yang sangat baik untuk dapat menggunakan bahan biasa untuk membangkitkan esensi sebenarnya dari ketiga pedang ini. Xiao Chen memperkirakan ribuan binatang harus binasa untuk mengilhami pedang dengan begitu banyak ki yang membunuh. Namun, sementara yang lain takut ini akan membunuh ki, Xiao Chen tidak. Sebuah cahaya berkedip di dahinya, dan ki pembunuh di singgasana merah mengalir tanpa henti ke dalam panji biduk. Beberapa dari Anda berpikir untuk menghapuskan masalah masa lalu. Namun, Xiao ini tidak berpikir untuk melakukan itu. Saya tidak akan kehilangan 20 inti astral tingkat tinggi secara cuma-cuma. Hari ini, saya akan menguji ketiga pedang abadi ini. Suara mendesing. Xiao Chen menggoyangkan pergelangan tangannya, dan spanduk merah terbentang. Namun, alih-alih menumpahkan cahaya bintang, itu malah dipenuhi dengan ki pembunuh yang tak terbatas. Lampu merah yang menyebar tampak sangat pekat. Ki yang membunuh ini membentuk angin mengerikan yang bertiup kemana-mana. Itu langsung menekan pembunuhan ki dari 3 pedang abadi, menempatkan Xiao Chen pada keuntungan. 7 bintang berkelap-kelip, menghancurkan bulan. Setelah berada di atas angin, Xiao Chen tertawa keras. Dia dengan hati-hati mengibarkan spanduk, dan bintang biduk, Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Al-Qaid, semuanya menyala, memancarkan cahaya bintang yang cemerlang. Spanduk itu berkibar saat cahaya bintang bersinar. Ketujuh bintang itu muncul dan membentuk konstelasi, memenuhi langit dengan cahaya bintang. Keadaan telah berubah. Sekarang, langit berbintang mengelilingi ketiga pedang abadi. Ketiga lelaki tua dari Sekte Langit dan Bumi tidak ingin melihat situasi yang tersisa terhadap mereka, jadi mereka dengan cepat mengaktifkan Killing Immortal, Beheading Immortal, dan Murdering Immortal. Banyak gambar pedang merah melintas, mencoba membunuh Xiao Chen di tempat. Sial, 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 cahaya bintang yang tak terbatas memblokir semua gambar pedang merah, menetralisirnya. Xiao Chen tersenyum dingin. Saat dia memegang panji biduk, cahaya bintang turun dari langit. Dia tampak sangat halus seolah sedang berjalan di langit berbintang. 7 bintang jatuh, gunung dan sungai berubah menjadi abu. Xiao Chen menunjuk ke langit, dan ketujuh bintang itu jatuh ke arah ketiga lelaki tua itu. Di langit berbintang ini, ketujuh mutiara astral tampak seperti bintang sungguhan. Saat mereka jatuh, ruang angkasa bergetar, membentuk riak yang menyebar. Seluruh kota menderita akibat gelombang kejut tersebut. Banyak rumah runtuh, satu demi satu. Serangan ini mengejutkan ketiganya. Mereka tidak lagi peduli menggunakan gambar pedang merah untuk membunuh Xiao Chen. Sekarang, mereka bekerja sama untuk membentuk layar gambar pedang merah yang tak ada habisnya, mencoba memblokir 7 bintang jatuh. Namun, bagaimana ketiga lelaki tua ini bisa menghalangi mereka? Ketujuh bintang membentuk konstelasi lengkap yang bekerja sama, dan cahaya bintang mengalir di antara keduanya. Mereka merupakan keseluruhan yang sangat teliti sehingga bahkan Xiao Chen tidak berani menghalanginya secara langsung. Kak bisa, gambar pedang merah itu hancur, dan ketiga lelaki tua Sekte Langit dan Bumi itu memuntahkan seteguk darah dan tampaknya kehilangan kendali atas 3 pedang abadi yang melayang di atas kepala mereka. Ayo pergi, itulah panji biduk istana biduk. Saya tidak tahu dari mana iblis ini mendapatkannya. Ini sebenarnya adalah spanduk biduk yang lengkap.
Kami bukan lawannya. Memegang pedang pembunuh abadi, lelaki tua berjubah putih itu mengirimkan ki pembunuh yang kejam untuk menangkis cahaya bintang yang jatuh saat dia mencoba melarikan diri. Xiao Chen tertawa keras dan mencabut spanduknya. 7 bintang kembali ke spanduk, dan spanduk itu dipenuhi dengan energi astral yang tak terbatas sekali lagi. Dia berkata, tidakkah beberapa dari kalian menginginkan cincin roh abadi kelas atasku atau mematahkan lenganku? Mengapa terburu-buru untuk pergi? Kembali. Angin menderu-deru saat panji biduk berkibar dan terbang keluar dari tiang, menyebar hingga menutupi langit. Spanduk yang berkibar terbentang di mana-mana. Xiao Chen menarik tangannya kembali, dan cahaya bintang segera meringkuk, menangkap ketiga lelaki tua yang melarikan diri. Xiao Chen memutar pergelangan tangannya, dan spanduk itu terbang kembali ke tiang spanduk. Spanduk biduk terus-menerus menyerap energi astral, sehingga spanduk ini memancarkan cahaya bintang seperti tombak dewa. Dia mengulurkan tangannya ke depan, dan tiang spanduk mengumpulkan semua ki pembunuh yang tersebar. KKK, tiang itu menembus hati ketiga lelaki tua itu, membariskannya di panji biduk seperti pangsit yang ditusuk. Ketiga lelaki tua langit dan bumi itu melotot marah ketika mereka mati dengan sisa keluhan karena ditusuk di tiang spanduk. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Semua petani di kota merasa ngeri. 3 petapa bela diri generasi tua datang dengan harta karun rahasia tingkat raja, namun mereka masih mati dengan mengenaskan. Xiao Chen mengguncang sedikit panji biduk, dan cahaya bintang meledak, menghancurkan ketiga mayat itu hingga berkeping-keping dan tidak meninggalkan apapun. Dengan satu gerakan, dia mengumpulkan 3 cincin spasial dan 3 pedang abadi, membunuh abadi, memenggal kepala abadi, dan membunuh abadi. Ketiga pedang abadi memiliki kekuatan luar biasa. Sayangnya bahan yang digunakan tidak berkualitas. Ancaman utama, pembunuhan Qi, dilawan oleh tahta pembantaian Xiao Chen, yang tidak ada apa-apanya di hadapan panji biduknya. Jika itu adalah harta karun rahasia tingkat raja lainnya, Xiao Chen tidak akan sesantai itu. Dia harus berusaha. Xiao Chen melihat ke bawah dan melihat kota itu hancur. Para penggarap yang melayang di udara semuanya menatapnya dengan ekspresi rumit, ada yang hormat, ada yang serakah. Namun, sebagian besar dari mereka menunjukkan rasa takut. Xiao Chen tidak berlama-lama di sini. Ketiga lelaki tua dari Sekte Langit dan Bumi pasti telah membocorkan kabar kehadirannya di kota ini. Penundaan upacara penganugerahan raja yang tiba-tiba oleh Istana Dewa Bela Diri bukanlah pertanda baik. Meskipun Xiao Chen adalah seorang kultivator ras manusia, Istana Dewa Bela Diri tidak akan melindunginya dengan sekuat tenaga. Musuh Kaisar Azure saat itu mungkin akan bergerak dalam kegelapan. Sejauh yang dia tahu, ini termasuk 3 klan bangsawan berdaulat dari umat manusia. Selain itu, ada Tuan Qin, yang telah ditamparnya di kastil impian ras merfolk. Saat itu, dia belum yakin untuk memaksa Tuan Qin tetap tinggal, jadi dia hanya bisa melepaskannya. Begitu Tuan Qin mengetahui lokasi Xiao Chen, dia pasti akan mengerahkan sumber daya dan tenaga dari lembah dewa pengobatan untuk mengejarnya. Setelah itu, masih ada hadiah yang ditawarkan oleh Master Sekte Air Mendalam, harta rahasia tingkat raja yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Bela Diri. Para ahli dari lautan berbintang surgawi mungkin akan bergegas untuk itu. Berpikir dengan hati-hati, Xiao Chen menyadari bahwa dia memiliki banyak musuh. Dia menyingkirkan 3 pedang abadi dan panji biduk sebelum menginjak naga petir dan dengan cepat pergi jauh. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa kekayaan dalam lingkaran spasial ketiganya. Saat dia keluar dari gerbang kota, 3 orang menghalangi jalannya, mencegahnya pergi. Ketiga pemuda ini tampak luar biasa dengan aura anggun, memancarkan kebanggaan. Xiao Chen mengenali salah satu dari mereka. Itu adalah saudara laki-laki Yan Sisan, Yan Sisi. Saat itu, mereka telah bertarung satu sama lain untuk mendapatkan peringkat teratas peringkat putra surga yang bangga. Jika Xiao Chen tidak salah menebak, 2 lainnya harus menjadi keturunan dari 2 klan bangsawan berdaulat lainnya, klan Jiang dan klan Lin. Kami beruntung. Sepertinya Tuan Qin dari lembah pengobatan dewa tidak berbohong. Kakak Xiao, kamu memang ada di sini, kata Yan Sisi dengan ekspresi santai, senyuman muncul di wajahnya. Tuan Qin dari lembah pengobatan dewa. Xiao Chen merasa bingung. Bagaimana Tuan Qin mengetahui gerakannya? Ketika 2 orang lainnya menilai Xiao Chen, mereka agak terkejut. Mereka tidak mengira dia hanya seorang petapa bela diri tingkat medial. Namun, budidaya Xiao Chen sangat stabil. Hukum sage surgawi miliknya lebih padat dari biasanya. Namun, jika hanya itu saja, tidak mungkin dia memiliki reputasi yang begitu mengerikan. Yan Sisi pernah bertengkar dengan Xiao Chen sebelumnya dan tahu seperti apa Xiao Chen. Dia memperingatkan, Saudara Lin, Saudara Jiang, jangan tertipu oleh kultivasi orang ini. Dia mengolah teknik budidaya khusus, sehingga budidayanya lambat. Namun, jika kamu meremehkannya karena hal itu, kamu hanya akan mati dengan kematian yang tidak sedap dipandang. Ketiga orang ini semuanya adalah talenta luar biasa yang didukung oleh klan bangsawan berdaulat. Mereka sangat percaya diri dan jauh lebih kuat daripada sage marsial kelas superior biasa.
Xiao Chen baru saja bertanya-tanya apakah klan bangsawan berdaulat akan datang atau tidak. Tanpa diduga, dia akhirnya menemui mereka di gerbang kota. Keberuntungannya sangat buruk. Namun, ekspresinya tetap tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, kalian bertiga keturunan klan bangsawan yang berdaulat tidak berlatih di domain mendalam. Sebaliknya, Anda datang ke domain primal chaos ini untuk menghalangi jalan saya. Apa yang salah? Keturunan klan Jiang di samping Yan Sisi tersenyum dingin. Tidak ada yang salah. Kami hanya ingin kepalamu. Kami tidak bisa mengizinkan kemunculan Kaisar Azure kedua. Keturunan Lin Clan, yang mengenakan jubah biru, menambahkan, Xiao Chen, Istana Dewa Perang menunda upacara penganugerahan rajamu. Jelas mereka tidak mendukung Anda. 3 guru suci mungkin berharap Anda akan mati di tangan kami, mencegah gelar Raja Naga Azure kembali digunakan. Hari ini, kamu tidak akan bisa lari dari kami. Tidak peduli seberapa terkenalnya kamu sebelum ini, semuanya akan lenyap seperti asap. Yan Sisi tersenyum dengan tenang dan berkata, sejak hari kamu mengumumkan bahwa kamu adalah keturunan Kaisar Biru Langit, kamu ditakdirkan untuk mati. Mati di tangan kita akan jauh lebih baik daripada mati di tangan para penggarap lepas itu. Beberapa dari Anda benar-benar begitu mengabdi pada kebenaran sehingga menginspirasi rasa hormat. Sayangnya, meski banyak orang yang menginginkan kepala Xiao ini, namun belum ada yang berhasil. Hari ini, kamu juga akan kecewa. Mata Xiao Chen menjadi dingin. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya bergetar, dan cahaya pedang terang keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang ini tampak cemerlang seperti bulan, memiliki tepi yang sangat tajam saat terbang menuju Yan Sisi. Yan Sisi tidak menunjukkan rasa takut. 9 matahari muncul di atasnya dan membentuk sebuah cincin. Gelombang panas melonjak, membuat udara menjadi panas. Dia mengedarkan hukum sage surgawinya. Kultivasinya yang kuat dan dalam membuat auranya tampak lebih besar daripada aura Xiao Chen. Ketika dia melihat cahaya pedang datang, dia tidak ragu untuk mengirimkan pukulan. 9 matahari di atas kepala Yan Sisi menyala. Pukulan ini mengeluarkan gelombang panas yang luar biasa, terlihat sangat kuat. Bang! Suara gemuruh terdengar di udara. Keduanya mundur 100 langkah dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah budidaya lawannya benar-benar luar biasa dalam. Bahkan mengedarkan pedang dao sempurna miliknya sebenarnya hanya memungkinkan Xiao Chen bertarung pada level yang setara. Melawan sage bela diri tingkat tinggi biasa, Xiao Chen akan mendapat keuntungan setelah serangan ini. Yan Sisi bahkan lebih terkejut dari Xiao Chen. Dia sudah menjadi sage bela diri tingkat tinggi tingkat menengah. Dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari Xiao Chen, namun dia gagal mengalahkannya. Sebaliknya, energi ungu seperti pedang memotong daging dan tulangnya, menimbulkan rasa sakit yang tiada taraf. 2 sosok muncul, keturunan klan Lin dan klan Jiang. Mereka tidak memberi Xiao Chen ruang bernapas, segera menyerbu. Mereka berdua mengeksekusi teknik bela diri terbaik mereka, menyebabkan angin bertiup dan menderu, membuat langit berubah warna. Xiao Chen menekan intisari yang menyala-nyala di tubuhnya. Kemudian, bulan terang muncul di belakangnya. Salju turun di sekelilingnya, dan dia mulai bertarung dengan keduanya. Gelombang bergerak di sekitar keturunan Lin Clan, sebuah sungai mengalir di bawah kakinya. Bayangan berkelap-kelip di sekitar keturunan klan Jiang, dan ribuan bayangan bergerak, mewujudkan fenomena misterius yang aneh. Segera setelah itu, Yan Sisi menjentikkan pergelangan tangannya dan menghunus pedangnya. Bersama dengan cahaya 9 matahari, dia memasuki medan pertempuran. Bunga persik bermekaran, matahari musim panas terbit, angin musim gugur bertiup, dan salju musim dingin turun. Xiao Chen mewujudkan fenomena misterius Flawless Four Seasons dan bergerak di sekitar ketiganya. Namun, 4 musim tersebut tidak terlalu berguna. Hanya pedang musim dingin yang disempurnakan. 3 musim lainnya agak lemah. Saat Xiao Chen bertarung 1 lawan 3, dia tampil sangat pasif. Bahaya mengelilinginya. Kali ini, Xiao Chen bertemu musuh yang kuat. Seperti dia, lawan-lawannya adalah individu-individu berbakat. Mereka memiliki sumber daya yang melimpah dan klan sebagai pendukungnya. Mereka telah menggunakan lebih banyak ramuan roh daripada dia. Melawan ketiganya sendirian akan sangat sulit jika dia tidak menggunakan skill sihirnya. Xiao Chen, apakah hanya ini yang mampu kamu lakukan? Kami bahkan belum menggunakan harta karun rahasia tingkat raja kami. Ketika keturunan Lin Clan melihat bahwa Xiao Chen tampaknya masih memiliki kekuatan bahkan ketika melawan mereka bertiga, dia mengejeknya, mencoba memaksa Xiao Chen untuk mengeluarkan kartu asnya. Yan Sisi membelah lampu pedang yang menyerupai salju dengan pedangnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Saudara Xiao Chen, keluarkan saja kartu truf apapun yang kamu miliki. Jika tidak, Anda mungkin tidak akan pernah bisa menggunakannya. Haha, dia mungkin tidak bisa. Kaisar Azure tidak meninggalkan harta apapun untuk orang ini. Kali ini, mereka bertiga berkomitmen untuk membunuh Xiao Chen. Bahkan setelah mereka berada di atas angin, mereka tidak lengah. Mereka bahkan menggunakan kata-kata mereka untuk mengganggu Xiao Chen,
mencoba memaksanya untuk mengungkapkan kartu asnya sebelum membunuhnya. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia berkata dengan nada monoton, sebaiknya Anda tidak memaksa saya menggunakan kartu truf saya. Kalau tidak, tak satu pun dari kalian bertiga akan bisa melarikan diri. Kamu berbicara dengan nada yang sangat arogan. Tuan muda ini ingin melihat kartu truf Anda hari ini. Tiba-tiba, sebuah kuali besar berkaki 3 muncul di atas kepala keturunan Lin Clan. Kuali itu memiliki segala jenis binatang bermutasi kuno yang diukir di atasnya, dan raungan mengamuk datang dari dalam. Ini adalah replika kuali 10.000 binatang milik klan Lin milikku. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari klan bangsawan yang berdaulat, teriak keturunan klan Lin dengan ganas. Saat dia membentuk segel tangan, kuali 10.000 binatang mulai bergetar. Raungan yang datang dari kuali menjadi semakin mengamuk dan gelisah. Tiba-tiba suasana berubah mencekam seolah-olah akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ledakan, gambar ular besar dengan sayap berbulu melompat keluar dari kuali. Inilah tepatnya monster kuno yang bermutasi, ular berbulu 1000. Kemudian, gambar burung matahari besar yang diselimuti api memekik dan terbang keluar. Setelah itu, seekor naga banjir hitam yang jahat muncul. Ini baru permulaan. Saat keturunan Lin Clan terus memancarkan segel tangan, parade gambar binatang bermutasi kuno yang menakutkan muncul dari kuali. 100 binatang telah muncul sebelum berhenti. Ketika 100 binatang muncul, mereka menutupi langit, mengitari keturunan Lin Clan di atas kepala dan memancarkan aura mengerikan. Semua binatang roh dalam jarak 500 km merasakan aura ini, aura binatang bermutasi kuno, yang semuanya adalah Raja Binatang. Rasa takut yang muncul dari garis keturunan mereka membuat para spirit beast panik dan memicu penyerbuan. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Kuali 10.000 binatang yang asli seharusnya merupakan harta karun rahasia tingkat kaisar. Replika ini disempurnakan hanya dengan menggunakan bahan ilahi, harta karun rahasia tingkat raja yang sebenarnya. 3 pedang abadi sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan ini sama sekali. Akumulasi klan bangsawan berdaulat memang tak terukur. Dengan hanya menggunakan 10% kekuatan kuali, orang ini dapat menciptakan suasana seperti itu. Mengerikan sekali. Saudara Yan, Saudara Jiang, beri jalan. Saksikan 100 binatang buasku langsung menghancurkan orang ini. Kartu Trump, saya tidak percaya Anda bisa mengeluarkan kartu truf apapun. Keturunan Lin Clan meraung dengan ganas, dan 100 binatang di atas menyerang Xiao Chen sebagai gerombolan buas. Sayap ular berbulu 1000 itu seperti pisau, api menyala di cakar burung matahari yang mendalam, naga banjir hitam itu menyemburkan api hitam pekat. 100 binatang yang menyerang tampak sangat perkasa. Keturunan Lin Clan sepertinya ingin menggunakan 100 binatang ini untuk menginjak-injak Xiao Chen sampai mati. Dengan 100 binatang mengaum, kekuatan mereka membanjiri langit. Awan tebal gambar binatang purba yang bermutasi memenuhi langit. Masing-masing dari mereka, ular 1000 berbulu, naga banjir hitam laut dalam, Phoenix surgawi, dan yang lainnya, memiliki asal-usul yang menakutkan. Keturunan klan Jiang dan Yan Sisi menyaksikan, menunggu untuk melihat bagaimana reaksi Xiao Chen. Kuali 10.000 binatang di tangan keturunan klan Lin bukanlah harta karun rahasia tingkat raja biasa. Bahkan hanya 10% dari kekuatannya masih cukup untuk memaksa kembali martial sage tingkat Grandmaster. Jika sage bela diri tingkat tinggi menghadapi hal ini, mereka akan binasa seketika. Ini adalah tindakan penyelamatan nyawa keturunan Lin Clan, yang dapat menyelamatkan nyawanya di saat yang genting. Sekarang keturunan Lin Clan menggunakan serangan ini untuk menghadapi Xiao Chen, bahkan jika Xiao Chen memiliki kartu truf lainnya, dia akan sangat lelah setelah menderita ini. Ketika Xiao Chen melihat 100 binatang buas ini menyerbu, dia bersiap untuk menggunakan kedalaman penaklukan naga dari tebasan penakluk naga. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kemudian, sebuah medali muncul di tangannya. Benda ini adalah harta karun ras merfolk, medali binatang suci. Yao Yan mengatakan bahwa medali ini dapat menekan binatang purba yang bermutasi. Ia bahkan berhasil menyegel 1000 ular berbulu asli di dalamnya dan memungkinkannya mengendalikan makhluk itu sesuai keinginannya. Terhadap gambar binatang yang bermutasi ini, setidaknya ada efeknya. Energi ajaib di lautan kesadaran Xiao Chen melonjak, dan dia segera mengaktifkan medali binatang suci. Medali binatang suci yang tampak polos dan sederhana menembakkan seberkas cahaya kemasan. Kemudian, cahaya menyelimuti naga banjir hitam yang memimpin gerombolan itu. Xiao Chen merasakan energi sihirnya terkuras. Hisapan kuat datang dari Holy Beast Medallion di tangan kanannya, menarik naga banjir hitam itu. Ini efektif. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Energi sihirnya yang tak terbatas mulai terbakar, dan dengan suara, "Wuse," dia menepikan naga banjir hitam yang menyemburkan api. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dia mengangkat medali binatang suci dan dengan cepat membakar energi sihirnya. Berkas cahaya melesat keluar dan menyedot gambar binatang bermutasi ini ke dalam medali. Ini membuat ketagihan. Dengan pikiran,
Energi sihir yang melonjak di lautan kesadaran Xiao Chen segera berkurang sepertiganya. Cahaya kristal menyebar dari tubuhnya, membuatnya tampak luar biasa, seperti makhluk abadi. Didukung oleh energi sihir Xiao Chen, medali binatang suci meledak dengan cemerlang dan menembakkan seberkas cahaya. Itu membungkus semua gambar binatang bermutasi yang tersisa dan menyedotnya, mengumpulkannya di dalam medali. 100 binatang purba milikku. Perkembangan ini benar-benar mengejutkan keturunan Lin Clan. Setiap gambar binatang yang bermutasi membutuhkan waktu lama untuk disempurnakan oleh tetua klannya. Dia hanya memiliki 1000 gambar binatang bermutasi di kuali 10.000 binatang miliknya. Sekarang dia kehilangan 100 sekaligus, hatinya berdarah. Xiao Chen meraih medali binatang suci dan tersenyum. Saudara Lin, terima kasih banyak atas gambar binatang buasmu. Apa lagi yang kamu punya? Keluarkan semuanya. Kamu mencari kematian. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Saya tidak percaya Anda memiliki banyak energi hukum yang tersisa untuk mengoperasikan harta karun rahasia itu. Keturunan Lin Clan menelan pil obat yang langsung mengisi kembali energi hukum di tubuhnya. Kekuatannya kembali ke puncaknya. Kemudian, dia meraung, dan 100 gambar binatang lainnya melompat keluar dari kuali. Akumulasi klan bangsawan berdaulat benar-benar mengejutkan. Mereka dapat mengeluarkan pil obat kelas Sage yang dapat memulihkan energi hukum kembali penuh dalam sekejap. Namun, Xiao Chen tidak merasa takut. Keturunan klan Lin pasti tidak akan memiliki 2 pil obat Sage grade yang langka. Xiao Chen menggunakan sepertiga energi sihirnya, dan cahayanya padam lagi. Ratusan binatang yang baru muncul juga tersedot ke dalam medali. Puci, ketika keturunan Lin Clan melihat adegan ini, dia sangat marah hingga dia muntah darah. Dengan hilangnya 200 gambar binatang bermutasi, kuali 10.000 binatang ini akan kehilangan 20% kekuatannya secara permanen. Meskipun hal ini tidak akan mempengaruhinya sekarang, karena dia hanya bisa mengeluarkan sebagian dari kekuatan harta karun rahasia tingkat raja ini, hal ini akan memiliki dampak yang signifikan di masa depan ketika dia maju ke Martial Sage tingkat Grandmaster. Saudara Lin, izinkan saya membantu Anda. Perisai roh kura-kura 100 perubahan. Keturunan klan Jiang mengulurkan tangannya, dan 9.999 cangkang kura-kura berumur yang memancarkan cahaya hitam terbang keluar dari lekukan telapak tangannya untuk membentuk perisai menara runcing yang rapat. Cahaya hitam bersinar di antara celah-celah itu. Momentum perisai ini tampak sangat kuat. Itu seperti gunung yang menekan ruang di sekitarnya dan membentuk kerutan spasial. Bahkan ruang pun bergerak, tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada cara untuk bertahan. Ruang di depan Xiao Chen memantul, memaksanya mundur 1 kilometer dengan ledakan. Lalu, dia memuntahkan seteguk darah. Setelah mendapatkan keuntungan dengan satu gerakan, keturunan klan Jiang tertawa keras dan berkata, Xiao Chen, medali binatang suci yang diberikan oleh ras merfolk mungkin adalah kartu trufmu. Meskipun bisa melawan 10,000 Beast Cauldron, itu tidak bisa melawan 100 Cheng Tortoise Spirit Shield milikku. Ini adalah harta karun ajaib penggarap abadi yang ditemukan oleh leluhur klan Jiang saya di sisa abadi. Setelah menambahkan 81 jenis material ilahi yang langka, material itu disempurnakan kembali menjadi harta karun rahasia tingkat raja. Mari kita lihat bagaimana kamu akan tetap sombong. Keturunan klan Jiang sangat senang karena berhasil dalam serangan diam-diam dan melukai Xiao Chen dalam satu gerakan. Dia mengangkat perisai dengan kedua tangan dan turun dari langit, menekan ke arah Xiao Chen. Ruang dikompresi terus-menerus. Pepohonan dan bangunan menjadi seperti pantulan air dimanapun perisai itu lewat, menjadi kabur dan kabur. Setelah itu, ledakan keras terdengar, dan berubah menjadi bubuk. Mati. Keturunan klan Jiang mengulurkan tangannya, dan perisai roh kura-kura 100 perubahan menutupi area tertentu dan jatuh ke arah Xiao Chen. Ruang beriak seperti air, dan Xiao Chen merasakan tubuhnya bergetar. Tulangnya retak. Sebelum perisai roh kura-kura 100 perubahan tiba, ia sudah hampir membunuhnya. Keturunan klan Lin dengan kuali 10.000 binatang yang melayang di atas kepalanya tersenyum jahat. Saudara Jiang, langkah bagus. Hancurkan orang ini dan akhiri garis keturunan Kaisar Biru Langit. Setelah itu, klan bangsawan berdaulat kita tidak perlu takut lagi. Xiao Chen tidak ragu-ragu untuk mengeksekusi gerakan terkuat dari pedang Dao sempurna miliknya, teknik bela diri yang ia ciptakan dengan mengamati penaklukan naga oleh leluhur lama dan mengompresi 13 gerakan tebasan penakluk naga menjadi satu. Tanpa cacat, 18 naga azure tanpa cacat sempurna. Kekuatan suci menyebar saat mereka meraung menjadi satu, mengguncang 9 langit. Xiao Chen memanipulasi kekuatan suci dan membentuk penghalang cahaya tak berwujud untuk menekan ruang di sekitarnya dan mengirimkan riak kembali. Ruang angkasa meledak ketika kedua riak itu bertabrakan, hampir membuka robekan spasial. Azure Dragon sempurna, tebasan mendalam naga yang menundukkan. Dengan 18 naga Azure berangkat, Xiao Chen seperti penguasa kuno yang mutlak. Dia meraungkan seruan perang, dan Azure Dragon berubah menjadi cahaya pedang ungu, menyerang perisai roh kura-kura 100 perubahan.
Bang, 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 guncangan hebat terdengar. Retakan menyebar ke seluruh perisai roh kura-kura perubahan 100 sebelum cahaya pedang yang bisa membalikkan sungai dan laut. Akhirnya, perisai itu meledak dan hancur, berubah menjadi 9.999 cangkang kura-kura yang tersebar ke sekeliling. Tanpa diduga, Xiao Chen telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan harta karun rahasia tingkat raja ini. Keturunan klan Jiang memuntahkan darah. Dia agak tidak percaya dengan pemandangan di hadapannya saat dia mengumpulkan kembali cangkang kura-kura yang berserakan dan menggunakannya untuk pertahanan. Sial, jika bukan karena fakta bahwa aku hanya bisa mengeluarkan 20% dari perisai roh kura-kura 100 perubahan ini, aku akan menghancurkanmu hingga menjadi pasta secara langsung. Perisai roh kura-kura 100 perubahan tampak redup. Itu tidak bisa digunakan untuk menyerang untuk saat ini dan hanya bisa digunakan untuk pertahanan. Xiao Chen, kamu benar-benar keturunan Kaisar Biru Langit. Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa Anda berhasil mengalahkan saya untuk mengambil peringkat teratas peringkat putra surga yang bangga saat itu dan mendapatkan ketenaran besar untuk diri Anda sendiri hari ini. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, kamu pasti akan mati hari ini. Yan Sisi, yang telah menunggu di samping, memanfaatkan momen saat Xiao Chen baru saja mengeksekusi tebasan mendalam naga yang menundukkan dan agak lemah, mengirimkan harta karun rahasia tingkat raja miliknya. Harta karun rahasia tingkat raja Yan Sisi, yang disebut payung yin yang mendalam, adalah sebuah payung besar yang ditutupi dengan api yang dikaitkan dengan yin. Baik kanopi maupun gagang payungnya dilengkapi dengan lusinan material ilahi yang setara dengan emas berpola hitam dan tembaga hitam dunia bawah. Nyala api di dalam payung adalah hasil penggabungan 18 jenis nyala api yang dikaitkan dengan yin untuk membentuk api sejati yin yang mendalam. Itu bahkan lebih kuat dari api Netherworld yang diperoleh Xiao Chen di masa lalu. Payung terbuka dan tiba-tiba melebar, menutupi Xiao Chen, yang baru saja selesai mengeksekusi teknik bela diri. Yan Sisi membentuk segel tangan, dan payung itu terus menyusut, mengunci ruang di area itu. Api sejati yin yang mendalam juga menjadi semakin padat. Pada akhirnya, saudara Yan adalah orang yang mengetahui waktunya dengan baik. Sekarang Xiao Chen terjebak dalam payung yin yang mendalam, bahkan jika dia memiliki teknik gerakan yang tak tertandingi, dia tidak dapat melarikan diri. Dia akan berubah menjadi abu. Yan Sisi tersenyum dingin dan menjawab, berubah menjadi abu. Bagaimana dia bisa mendapatkan akhir yang baik? Tubuh fisiknya sekuat harta karun rahasia, dan dia memiliki garis keturunan Kaisar Biru Langit. Saya ingin menggunakan api sejati yin yang mendalam ini untuk menyempurnakannya menjadi pedang tulang naga Azure yang akan membuat saya menjadi tak tertandingi. Bagus sekali, ini ide yang bagus. Dengan pedang tulang yang begitu kuat, saudara Yan pasti akan mampu mengalahkan saudaramu dan menjadi kepala klan Yan berikutnya. Pada saat itu, Anda akan dapat menggunakan sumber daya dari seluruh klan bangsawan berdaulat sesuka Anda. Hehe, kami di sini atas perintah klan kami untuk membunuh Xiao Chen. Sekarang setelah kami berhasil, kami telah menyelamatkan banyak masalah bagi para ahli generasi tua di klan kami. Kepala klan pasti akan memandangku dari sudut pandang yang berbeda. Klan bangsawan berdaulat memiliki banyak cabang dan banyak keturunan. Meskipun orang-orang ini mungkin adalah pewaris klan mereka, persaingan di antara generasi muda membuat posisi mereka tidak aman. Dengan kematian Xiao Chen, keturunan ini akan memberikan kontribusi yang besar. Prestise mereka di klan akan meningkat pesat, dan posisi mereka akan jauh lebih aman. Ini tentu saja merupakan sesuatu yang membahagiakan. Oh tidak, mengapa rasanya api sejati yin yang mendalam milikku perlahan-lahan berkurang? Yan Sisi mengobrol dengan puas dengan teman-temannya. Namun, ketika dia fokus pada payung yin yang mendalam, dia tiba-tiba menemukan bahwa api sejati yin yang mendalam di payung itu melemah. Pada awalnya, perubahannya minimal. Namun, penurunannya perlahan meningkat hingga secepat toren. Semua api sejati yin yang mendalam mengalir ke mata kiri Xiao Chen, ditelan oleh api sejati bulannya. Betapa malangnya, ini masih sedikit. Jika tidak, Lunar True Flame saya akan dapat mencapai keseimbangan dengan Purple Thunder True Fire saya lagi dan membuat diagram api Taiji Yin Yang dengan tingkat yang lebih tinggi. Bibir Xiao Chen melengkung saat dia menyerap api sejati yin yang mendalam. Dia bahkan tampak tidak puas. Setelah dia berbicara, spanduk astral muncul di tangannya. Kemudian, dia mengumpulkan ki untuk membunuh di tiang sebelum mendorongnya ke atas. 7 bintang berkilauan, gunung dan sungai pecah. Seberkas cahaya bintang yang mengandung ki pembunuh yang tak terbatas ditembakkan dari ujung tiang. Kemudian, ia melubangi payung yin yang mendalam dengan ledakan. Pembatasan ruang segera hancur. Xiao Chen membebaskan dirinya sambil memegang panji biduk. Saat spanduk berkibar, ketujuh bintang tersebut membentuk konstelasi dan memancarkan cahaya bintang yang terang. Saat cahaya bintang menyebar, energi tak terbatas yang dikandungnya membuat 3 keturunan klan bangsawan berdaulat terbang begitu spanduk dibentangkan. Ketiga saudara ini, tidakkah kamu ingin melihat kartu truf Xiao ini? Jika saat ini,
Xiao ini tidak menunjukkan kartu trufku, itu sungguh tidak pantas. Saya harap Anda semua tidak kecewa. Xiao Chen tersenyum dan menikamkan panji biduk ke tanah. 7 mutiara astral keluar dan membentuk langit dipenuhi cahaya bintang yang menyelimuti seluruh area dalam jarak 5 kilometer. Apa, dia masih punya kartu truf? Bahkan setelah menghancurkan harta karun rahasia tingkat raja kita, dia sebenarnya masih memiliki kartu as yang belum dia gunakan. Seberapa kuatkah kartu truf ini? Yan Sisi dan teman-temannya sangat terkejut. Mereka tidak mengatakan apapun saat mereka menggunakan harta karun rahasia tingkat raja untuk melindungi tubuh mereka, menghalangi serangan cahaya bintang, dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Badai surga berbintang. Xiao Chen mewujudkan papan catur takdir dan memindahkan posisi bintang-bintang saat dia dengan cepat mengeksekusi keterampilan sihir kecil ini. Badai hitam melanda ke depan. Dalam sekejap mata, ia berhasil menyusul 3 orang yang telah bergerak sejauh 5 kilometer dan menggunakan harta karun rahasia mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Bang! Ketiganya muntah darah, dan organ dalamnya pecah. Jika bukan karena harta karun rahasia tingkat raja yang melindungi mereka, serangan ini akan membuat mereka menjadi abu saat itu juga. Gerakan ini menghancurkan payung yin yang mendalam, perisai roh kura-kura 100 perubahan, dan kuali 10.000 binatang. Ketiga keturunan klan bangsawan berdaulat berbalik, ingin merebut kembali harta karun rahasia tingkat raja mereka. Bulan yang cerah muncul di langit. Xiao Chen tersenyum dingin dan berkata, naif sekali. Setelah melihat kartu truf saya, Anda masih berharap untuk menarik diri tanpa cedera. Kamu harus meninggalkan ketiga harta karun rahasia tingkat raja. Bulan cerah sempurna. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menunjuk. Pedang Qi yang cerah turun, memaksa ketiganya mencoba mengambil kembali harta karun rahasia tingkat raja mereka. Setelah itu, 7 bintang jatuh, menabrak ketiganya dan mereduksinya menjadi kondisi yang menyedihkan, tidak lagi mampu mengganggu harta karun rahasia. Xiao Chen melompat dan memasukkan 3 harta karun rahasia tingkat raja ke dalam cincin semesta miliknya. Ketujuh bintang itu mendarat, bumi berguncang, dan langit bergetar, bergemuruh tanpa henti sejauh 50 kilometer. Para penggarap di kota kecil di belakang semuanya mendengar ledakan mengerikan itu, dan seluruh kota berguncang. Gelombang kejut dan debu yang luar biasa menyapu ke segala arah. Setiap penggarap di kota merasa curiga. Siapakah yang menggerakkan angin dan awan sehingga menyebabkan langit berubah warna? Mereka segera bergegas keluar dan melihat ke kejauhan. Yang mereka lihat hanyalah sosok putih samar-samar terlihat di tengah cahaya bintang. Sebuah nama muncul di kepala semua orang, keturunan Kaisar Azure, Xiao Chen berjubah putih, yang akan dianugerahkan Raja Naga Azure. Yan Sisi dan 2 lainnya berlari kencang. Kadang-kadang, mereka batuk darah. Ketiganya memasang ekspresi cemberut di wajah mereka. Harta karun rahasia tingkat raja mereka adalah harta karun rahasia tingkat raja tertinggi. Ini seharusnya menjadi harta karun rahasia hidup mereka setelah mereka maju ke Kaisar Bela Diri, namun mereka kehilangannya dengan mudah. Namun, kekecewaan di hati mereka tidak sebatas itu saja. Langkah terakhir Xiao Chen telah mewujudkan papan catur takdir, memunculkan seluruh alam semesta dan menciptakan Starry Heaven Storm. Pemandangan mengerikan itu membuat seseorang gemetar hanya dengan memikirkannya. Karena martial sage tingkat Grandmaster, tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Chen. Itu bukanlah teknik bela diri. Saya tidak merasakan fluktuasi hukum sage surgawi sama sekali. Itu jelas bukan teknik bela diri. Itu adalah seni abadi. Seorang penggarap abadi pernah mengunjungi klan saya. Teknik yang dilakukan orang itu sangat mirip dengan apa yang dilakukan Xiao Chen sebelumnya. Selain itu, apa yang dilakukan Xiao Chen mungkin bukan seni abadi biasa. Itu mungkin sudah mencapai level keterampilan sihir. Kultivasi ganda abadi dan bela diri. Budidaya ganda abadi dan bela diri. Ini sebenarnya adalah kartu truf terbesarnya. Brengsek, sekarang kami telah kehilangan harta karun rahasia tingkat raja, kami pasti akan kehilangan posisi kami sebagai ahli waris. Ketiganya tampak kecewa. Ketika mereka memikirkan konsekuensinya, mereka semua berharap bisa menguliti Xiao Chen hidup-hidup. Yan Sisi berkata dengan dingin, kami benar-benar tidak bisa membiarkan berita bahwa kami kehilangan harta rahasia kami bocor. Kita harus mengirim surat kepada para tetua yang kita percayai dan meminta mereka bergegas ke domain Primal Chaos untuk membantu kita merebut kembali harta karun rahasia kita. Ini terlalu mengerikan. Xiao Chen mampu menghasilkan kartu truf demi kartu truf. Selain Diwuk dan beberapa jenius dari ras kuno, hanya kultivator generasi tua yang mampu menekannya. Kalau begitu, sudah diatur. Ayo pergi dan mencari tempat untuk mengobati luka kita. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen tidak mengejar ketiga orang yang melarikan diri itu. Dia mengibarkan panji, dan 7 mutiara astral kembali ke panji astral, yang kemudian kembali ke tubuhnya. Sepertinya kartu trufku dari Immortal Arts sudah keluar. Budidaya ganda abadi dan bela diri, saya bertanya-tanya, masalah apa yang akan terjadi pada saya? Xiao Chen mengenakan jubah laut surgawi sebelum segera meninggalkan tempat ini. Awalnya,
dia tidak bermaksud untuk mengekspos kartu asnya dari Immortal Arts. Namun, ketiga orang ini memiliki harta karun rahasia tingkat raja. Meskipun mereka gagal menguasainya dengan harta karun rahasia mereka dan dia tidak harus menggunakan seni abadi, mustahil baginya untuk melukai ketiganya dengan parah. Dia juga tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan ketiga harta karun rahasia tingkat raja ini. Bagaimanapun, kartu truf Xiao Chen ini cepat atau lambat akan diketahui publik. Karena dia mendapatkan tiga harta karun rahasia tingkat raja, perdagangannya tidak sia-sia. Alasan Xiao Chen tidak mengejar ketiganya adalah sesuatu yang dikatakan Yan Sisi, yang membuat Xiao Chen curiga. Orang yang membocorkan gerakannya sebenarnya adalah Tuan Qin. Xiao Chen mencari cincin spasial orang-orang tua dari Sekte Langit dan Bumi. Dia menemukan koin astral hitam, material ilahi, dan inti roh dalam jumlah besar. Namun, dia tidak melihat cakram ramalan rahasia surgawi. Setelah mengaktifkan kemampuan jubah laut surgawi untuk menyembunyikan dirinya, dia melakukan perjalanan dengan cepat, mengumpulkan petunjuk di kepalanya dan membuat tebakan kasar tentang apa yang terjadi. Orang tua berjubah putih dari Sekte Langit dan Bumi pasti telah menyerahkan cakram ramalan rahasia surgawi kepada Tuan Qin. Namun, Tuan Qin tidak mengambil tindakan, hanya membocorkan gerakan Xiao Chen. Orang ini sangat licik. Selain itu, dia pernah melawan Xiao Chen sebelumnya. Dengan tidak mengambil tindakan pribadi, pertama-tama, dia ingin mencari orang untuk menguji kekuatan Xiao Chen. Kedua, dia ingin bekerja sama dengan lebih banyak ahli untuk menjamin situasi yang pasti mematikan. Xiao Chen memikirkan musuh yang dimilikinya. Masalahnya mungkin baru saja dimulai. Namun, ada seseorang yang mendorong hal tersebut di belakang layar. Jika ketiga guru suci tidak menunda upacara penganugerahan raja selama setengah tahun, mengirimkan sinyal yang jelas, bahkan jika orang-orang ini ingin mengambil tindakan, mereka tidak akan berani bersikap terlalu jelas tentang hal itu. Para guru suci kota Kaisar Putih, Istana Gairah Phoenix, dan gerbang bela diri ilahi sungguh licik. Anda tidak ingin melihat saya, Xiao Chen, berhasil menganugerahkan seorang raja. Namun, saya akan hidup dengan baik dan pasti akan muncul di upacara penganugerahan raja. Xiao Chen memiliki ekspresi tekad saat dia bersumpah di dalam hatinya. Aku hanya akan menganggap orang-orang ini sebagai ujian bagi penganugerahanku sebagai raja. Jika aku bahkan tidak bisa lulus ujian ini, maka aku tidak pantas mendapatkan gelar Raja Naga Azure. Dia terus terbang ke arah barat. Saat senja menjelang, dia mendarat dengan santai di puncak gunung. Lalu dia melepas jubahnya. Tidak peduli seberapa besar energi hukumnya, dia tidak dapat mempertahankan aktivasi terus-menerus dari harta karun rahasia ini. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menggunakannya sebagai pedang. Energi ungu yang disebabkan oleh petir terbang dengan suara, wuse dan memotong puncak gunung, meninggalkan platform yang datar dan mulus. Menggunakan jarinya sebagai pedang, dia mengukir sebuah rumah batu sederhana dari puncak gunung yang terpenggal sebelum mendarat. Kemudian, dia menempatkan rumah itu di atas panggung dan menambahkan beberapa bangku dan meja batu, menciptakan halaman sederhana. Malam telah tiba, dan bintang-bintang melepaskan cahayanya. Ini adalah saat ketika cahaya bintang paling terang. Dengan lambaian tangan Xiao Chen, panji biduk membubung ke langit, terbentang lebar. 7 bintang di spanduk, Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Al-Qaid, membentuk konstelasi yang megah. Ketujuh bintang itu terhubung satu sama lain saat cahaya mengalir ke dalamnya, dengan rakus menyerap cahaya bintang. 7 sinar turun dari langit, membentuk pilar cahaya bintang indah yang menghubungkan langit dan bumi. Cahaya bintang yang tersebar masih ada di sekitarnya. Gunung yang memendek tampak sangat menawan pada saat itu, berkelap-kelip dengan cahaya spiritual yang mudah terlihat 50 km jauhnya. Xiao Chen tidak takut menjadi terkenal. Dia belum menghilangkan untaian takdir di tubuhnya, jadi lokasinya bukanlah rahasia, ini semua untuk rencananya saat ini. Dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya, untuk meledakkan musuh yang menyinggung perasaannya, satu persatu, di masa depan. Dia duduk bersila dan mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Lampu listrik berkedip-kedip, dan lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu dengan liar menyerap energi spiritual di sekitarnya, mengubahnya menjadi energi hukum dan energi sihir di lautan kesadarannya pada saat yang bersamaan. Tidak cukup, ini masih jauh dari cukup. Kecepatan lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu dalam menyerap energi spiritual jauh melampaui teknik budidaya lainnya. Namun, tubuhnya juga sangat membutuhkan energi spiritual untuk menggantikan energi fisik yang telah dia gunakan. Selain itu, kualitas energi spiritual di sekitarnya terlalu buruk. Menggunakan lapisan ketujuh mantra ilahi guntur ungu untuk menyerap energi spiritual ini berlebihan, rasa lapar yang tak terpuaskan pun tak terelakkan. 1 jam kemudian, Xiao Chen selesai mengisi kembali energi sihir dan energi hukum yang dia habiskan, jadi dia berhenti mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Berkultivasi di tempat ini tidak sepadan dengan usahanya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini. Kalau saja saya memiliki Vena Roh Puncak, tidak, Vena Roh Kudus di sini.
Kultivasi saya pasti akan melonjak. Hanya Vena roh seperti itu yang dapat mengimbangi mantra ilahi guntur ungu saat ini. Sayangnya, andai saja tidak ada, Xiao Chen tidak terus berfantasi. Sambil berpikir, kuali 10.000 binatang, perisai roh kura-kura 100 perubahan, payung yin yang mendalam, dan 3 pedang abadi berwarna merah muncul di hadapannya. Dia merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan medali binatang suci. Dia mengirimkan rasa spiritualnya ke dalamnya untuk melihat situasi di dalamnya. Di sana, dia menemukan bahwa gambar binatang yang bermutasi tampak lebih padat daripada sebelum diambil. Mereka bahkan memperoleh sedikit spiritualitas. Mereka tampak sangat hidup dan hidup. Ketika naga banjir hitam laut dalam itu bergerak, ia bahkan menguap. Mungkinkah medali binatang suci ini memberi makan binatang yang bermutasi? Hanya dalam setengah hari, gambar binatang yang bermutasi ini jelas menjadi sedikit lebih kuat. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, maka kuali 10.000 binatang ini sangat cocok untuk medali binatang suci. Ia mengulurkan tangan dan menarik kuali 10.000 binatang, setelah sebelumnya menghapus tanda spiritual keturunan klan Lin di dalam kuali dan menggantinya dengan miliknya sendiri. Meraih kuali, Xiao Chen menghubungkan pikirannya dengan kuali itu dan mencoba mengaktifkannya. Energi hukumnya dengan cepat terkuras dengan kecepatan yang terlihat. Gambar binatang yang bermutasi melompat keluar. Pada saat 100 gambar binatang bermutasi muncul, mereka menutupi seluruh platform gunung. Xiao Chen menyadari bahwa dia telah menghabiskan hampir seluruh energi hukum di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan rasa terperangah. Pengeluaran harta karun rahasia tingkat Raja Puncak ini benar-benar menakutkan ketika diaktifkan. Sebenarnya, selain itu, Xiao Chen juga tidak mengolah seni 10.000 binatang. Jadi mengaktifkan kuali 10.000 binatang membutuhkan lebih banyak energi hukum darinya dibandingkan dengan keturunan klan Lin. Jika dia memahami seni 10.000 binatang, mengingat kepadatan hukum petapa surgawi, dia hanya membutuhkan sepertiga energi hukumnya untuk mengeluarkan 100 gambar binatang yang bermutasi. Medali binatang suci berkedip-kedip dengan cahaya dan menyedot ratusan gambar binatang yang bermutasi ini. Xiao Chen duduk bersila dan memulihkan energi hukumnya sebelum melanjutkan mengaktifkan kuali 10.000 binatang. Setelah mengedarkan energinya sebanyak 8 kali secara total, dia akhirnya memiliki 1.000 gambar binatang bermutasi di medali binatang suci untuk diberi nutrisi. Mata Xiao Chen berbinar karena kegembiraan yang luar biasa. Efek dari memberi mereka nutrisi selama setengah hari sudah sangat jelas. Jika dia memberi mereka makan selama 10 hari hingga setengah bulan, akan menjadi seberapa kuat mereka. Hasilnya pasti akan mengejutkan para penggarap Lin Clan. Sedangkan untuk sisa harta karun rahasia tingkat raja, setelah beberapa pemikiran, dia memutuskan untuk menyimpan perisai roh kura-kura 100 perubahan dan melebur payung yin yang mendalam. Mengenai ketiga pedang abadi, tidak banyak yang bisa dikatakan tentangnya. Itu adalah harta karun rahasia tingkat raja biasa yang tidak mengandung materi ilahi apapun. Mereka sepenuhnya bergantung pada esensi pedang aslinya, jadi tidak sayang untuk meleburkannya. Payung yin yang mendalam seluruhnya terbuat dari bahan ilahi. Namun, api itu tidak lagi memiliki api sejati yin yang mendalam dan sekarang ada lubang di dalamnya. Xiao Chen tidak mau repot-repot memperbaikinya, jadi sebaiknya dia melelehkannya saja. Dia menatap ke langit, ke panji biduk di atasnya. Itu sangat cemerlang, memancarkan cahaya bintang. Xiao Chen punya rencana di dalam hatinya. Dia ingin menggunakan sumber daya dari peleburan harta karun rahasia tingkat raja, serta kekayaan dari 3 orang tua dari Sekte Langit dan Bumi, bersama dengan 3 singgasananya untuk membentuk kembali panji biduk. Dia akan mengubah spanduk biduk ini, mengubahnya menjadi sesuatu yang memungkinkan dia bergerak tanpa hambatan. Setelah mengambil keputusan, Xiao Chen melemparkan payung yin yang mendalam ke dalam kuali naga Phoenix. Kemudian dia mulai menggunakan Lunar True Flame untuk melelehkannya. Klan bangsawan berdaulat tidak kekurangan sumber daya. Produksi payung yin yang mendalam ini telah menggunakan total 81 material ilahi, masing-masing setidaknya 500 kg. Xiao Chen memandangi payung yin mendalam yang mengambang. Mustahil bagi orang biasa yang bukan tuannya untuk mengambilnya. Formasi di puncak harta karun rahasia tingkat raja sangat stabil. Mencairkan payungnya akan agak sulit jika dia tidak menggunakan Lunar True Flame, yang baru-baru ini menelan sejumlah besar yin True Flame dalam jumlah besar. Bagus, materi ilahi pertama telah keluar. Mari kita lihat apa itu. Payung yin yang mendalam telah terbakar menjadi tumpukan hitam. Gumpalan logam hijau terpisah dari tumpukannya. Xiao Chen berkata dengan gembira, tembaga mendalam gunung abu-abu. Berdasarkan jumlah ini, setidaknya harus ada 250 kg. Dia sangat puas mendapatkan setidaknya 250 kg tembaga mendalam gunung abu-abu, setengah dari jumlah yang awalnya digunakan untuk membuat payung yin mendalam. Segera, Xiao Chen mengisolasi 81 gumpalan materi ilahi, semuanya mengambang di Lunar True Flame. Setiap rumpun memiliki berat tidak kurang dari 250 kg.
Penjualan materi ilahi sebanyak ini dalam lelang akan cukup untuk mendapatkan 2 atau 3 harta karun rahasia tingkat raja. Akumulasi klan bangsawan berdaulat sangat mengejutkan. Dibandingkan dengan kejutan menyenangkan dari payung yin yang mendalam, bahan yang dihasilkan oleh ketiga pedang abadi agak buruk. Tidak ada perbandingan sama sekali, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menepikan spanduk biduk di langit. Cahaya bintang yang menyebar menyinari wajahnya. Dia memancarkan cahaya terang di malam hari seolah dia adalah seorang Star-Lord. Ia mengevaluasi tiang spanduk tersebut, yang ternyata tidak ada bahan ketuhanan di dalamnya. Yang digunakan hanyalah besi mendalam berumur ribuan tahun yang dicampur dengan beberapa bahan langka lainnya. Spanduk itu, bertatahkan 7 mutiara astral, tampak merah seperti darah, berkibar tertiup angin. Itu menggunakan banyak material, tetapi tidak satu pun yang merupakan material ilahi. Dari sini, Xiao Chen menyimpulkan bahwa klan di belakang Ye King bukanlah faksi besar. Sumber daya yang mereka berikan kepadanya hanya cukup baginya untuk memurnikan mutiara astral tetapi tidak untuk tiang dan spanduknya. Namun, meski begitu, kekuatan Panji Biduk terletak pada ketujuh mutiara astralnya. Hanya orang yang sangat kaya yang mau repot-repot memperbaiki tiang dan spanduknya secara khusus. Namun, Xiao Chen punya rencana lain yang mengharuskan dia memasukkan materi ilahi ke dalam spanduk dan tiangnya. Dia memiliki setidaknya 250 kg masing-masing dari 81 materi ilahi. Dia berencana menggunakan setengahnya untuk spanduk dan tiang. Setengah sisanya akan digunakan pada mutiara astral. Dengan ini, dia dapat meningkatkan kualitas keseluruhan Panji Biduk hingga beberapa kali lipat. Meskipun dia telah membiasakan diri dengan metode pemurnian sejak lama, dia tetap fokus, tetap berhati-hati, tidak berani mengambil risiko gangguan. Saat dia berdiri di puncak gunung, konsentrasinya berada pada titik maksimal. Spanduk biduk yang baru akhirnya berhasil disempurnakan saat fajar pertama. Tiang spanduk hitam sekarang berkilau kusam, tidak lagi tampak seringan bulu seperti sebelumnya. Meski sekilas terkesan padat. Saat Xiao Chen memegangnya dan mengayunkannya, itu menghasilkan suara berat dan teredam yang bergema di sekitar puncak gunung. Suaranya menyebar sejauh 50 km, mengguncang pepohonan, mengagetkan burung dan binatang. Tutup, tutup, burung terlihat mengepakkan sayapnya dan binatang berlarian dari hutan lebat di bawah gunung. Mereka tampak seperti awan hitam pekat. Sungguh sangat spektakuler. Xiao Chen mengungkapkan ekspresi puas saat dia dengan santai mengibarkan spanduk itu. Hanya tiangnya saja yang bisa menimbulkan gangguan seperti itu. Dia tidak menambahkan 81 jenis materi ilahi secara gratis. Dengan putaran tangan kanannya, aura merah menyebar, warna spanduk menjadi lebih dalam secara signifikan. Saat spanduk berkibar liar ditiup angin kencang di puncak gunung, terdengar suara keras. 7 bintang di spanduk itu memancarkan cahaya terang, bahkan menyaingi matahari terbit. Akumulasi klan bangsawan berdaulat sungguh mencengangkan. Hanya satu payung yin yang mendalam yang memungkinkan saya menaikkan spanduk biduk sebanyak 2 tingkat. Xiao Chen merasa sangat senang ketika sebuah ide muncul di kepalanya. Jika saya bisa mendapatkan beberapa harta karun rahasia tingkat Raja Puncak lagi, spanduk biduk besar saya mungkin bisa mencapai tingkat puncak, setara dengan spanduk biduk besar di tangan penguasa istana-istana astral siklik. Namun, Xiao Chen segera menyerah pada pemikiran itu. Setelah pelajaran ini, para murid dari 3 klan bangsawan berdaulat yang belum mencapai level martial sage tingkat Grandmaster namun tidak akan datang sendirian. Jika mereka datang, mereka akan meminta bantuan para ahli generasi tua. Betapa disayangkan jika kita kehilangan kesempatan seperti ini. Namun, jika saya berhasil pada langkah berikutnya, Panji Biduk saya akan mampu merintis jalan baru, melampaui jalur sebelumnya dan mencapai puncak baru. Wajah Xiao Chen berubah serius, dan energi sihir di lautan kesadarannya mulai menyala. Itu membentuk api mental dan mulai melelehkan tahta pembantaian. Menurut strip giok yang diberikan Long Fei kepada Xiao Chen, jika seseorang ingin memurnikan tahta menjadi senjata, seseorang perlu mengedarkan teknik rahasia untuk menciptakan api mental untuk tujuan pemurnian. Long Fei telah menghabiskan 1 bulan penuh sebelum dia berhasil menyempurnakan tahta kehancuran menjadi Trisula. Energi mental Xiao Chen telah berubah menjadi energi sihir yang lebih kuat, setidaknya 10 kali lebih kuat dari energi mental Long Fei, itu setara dengan Kaisar Semu. Oleh karena itu, pemurnian berjalan sangat lancar. Dalam waktu kurang dari setengah hari, ia berhasil meluluhkan tahta. Namun, dia tidak menyempurnakan tahta menjadi senjata. Dengan raungan dingin, dia mengirimkan tahta pembantaian yang sudah meleleh langsung ke Panji Biduk di posisi Dube, menggabungkannya dengan mutiara astral pertama Biduk. Setelah itu, dia mengulangi prosedur ini 2 kali lagi, menggabungkan di Trone dan Ruin Trident dengan merak dan peda. Xiao Chen menghela nafas panjang Qi yang keruh. Ketika dia melihat spanduk itu, Dube, merak, dan peda memiliki warna yang berbeda. Energi pembantaian, kematian, dan kehancuran terjalin dengan energi astral, tetapi energi tersebut belum menyatu dengan sempurna dan masih perlu ditembus.
Xiao Chen mengulurkan tangannya ke depan, dan panji biduk membumbung tinggi menembus awan. Spanduk itu berkibar saat menyerap cahaya bintang yang berkeliaran di langit. Ketika cahaya bintang menyatu, ia berubah menjadi kepompong cahaya yang membungkus spanduk. Setelah mengumpulkan energi astral yang cukup, ketiga tahta akan bergabung sempurna dengan tiga mutiara astral. Setelah itu, mereka akan keluar dari kepompong dan mengalami kelahiran kembali. Xiao Chen berpikir sejenak dan kemudian meraba-raba cincin semesta miliknya. Dia mengeluarkan semua inti astral dari tiga lelaki tua dari Sekte Langit dan Bumi dan menyempurnakan inti astral menjadi 7 mutiara astral kelas rendah. Sebuah konstelasi kecil muncul di sekitar kepompong astral, dengan cepat meningkatkan kecepatan penyerapan energi astral. Sekarang setelah Xiao Chen berhasil, dia tidak ada hubungannya lagi dengan hal ini. Dia hanya perlu menunggu panji biduk keluar dari kepompongnya. Dia mengungkapkan ekspresi antisipasi. Sepertinya belum pernah ada orang yang melakukan hal ini bahkan di zaman dahulu kala, dan belum pernah ada orang yang berada dalam situasi seperti ini, hingga mampu melakukan hal seperti ini. Dia bertanya-tanya seperti apa spanduk biduk yang baru itu. Akankah panji biduk menemaninya mengguncang dunia, mengukir jalan berdarah di antara banyak musuh kuatnya, mengambil jalan seorang raja. Sekarang, sudah siang, matahari bersinar terang di atas. Namun, di puncak gunung ini, cahaya bintang menyebar ke seluruh penjuru. Bintang muncul dan mengubah gunung biasa ini menjadi istana astral yang berkilauan. Xiao Chen tetap tenang saat dia duduk di bangku batu dan membuka seni nutrisi tubuh Azure Dragon. Tubuh fisiknya telah mencapai tubuh Sage peringkat 3 puncak. Namun, vital ki-nya tetap berada pada setengah kekuatan naga, 2.500 ton, tidak dapat maju lebih jauh. Baginya, kedatangan Azure Dragon Body Nourishing Art sekarang seperti menerima batu bara di tengah musim dingin. Setelah Xiao Chen membalik-balik beberapa halaman, ekspresinya menjadi gelap. Saat dia membalik halaman demi halaman, alisnya berkerut, dan bibirnya bergerak-gerak. Setelah dia selesai memindai manual rahasia, dia tersenyum pahit dan melemparkan seni nutrisi tubuh naga Azure ke atas meja batu. Reaksi Xiao Chen bukan karena seni memelihara tubuh naga Azure tidak kuat. Lagi pula, jika dia berhasil mengolah lapisan pertama, dia akan memiliki satu kekuatan naga, yang mampu meledak dengan kekuatan 5.000 ton. Sebaliknya, itu karena metode mengolah seni nutrisi tubuh naga Azure terlalu mencengangkan, terlalu luar biasa. Menutrisi tubuh. Menggunakan nutrisi tubuh untuk menggambarkan hal ini sangatlah tepat. Untuk mengembangkan seni memelihara tubuh naga Azure, seseorang perlu mengonsumsi bahan ilahi dalam jumlah besar untuk menyehatkan tubuh, untuk memelihara energi naga. Jumlah materi ilahi yang dibutuhkan sangat ekstrim. Lapisan pertama saja membutuhkan hampir 500 ton material ilahi. Lapisan kedua akan memadatkan tubuh baju besi naga. Jumlah materi ilahi yang dibutuhkan bahkan lebih besar lagi. Xiao Chen merasa bahwa selain gerbang naga, sebuah sekte yang pernah menyapu daratan dengan cara yang kejam di masa lalu, tidak ada sekte yang dapat menyediakan materi ilahi sebanyak itu, tentu saja saat ini tidak ada sekte. Dia dengan hati-hati menyimpan seni nutrisi tubuh naga Azure dan menyingkirkan pemikiran untuk mengembangkan teknik budidaya ini untuk saat ini. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara jiwa surgawi dan mulai menyerap energi di dalam mutiara tersebut, sehingga meningkatkan energi sihirnya secara signifikan. Kedua pemuda dari Istana Satu Dao telah mengatakan yang sebenarnya. Mutiara jiwa surgawi dari klon iblis jahat adalah suplemen yang sangat baik untuk penggarap abadi. Selama 10 hari, Xiao Chen mengkonsumsi 20 mutiara jiwa surgawi, satu demi satu. Lautan energi sihir di lautan kesadarannya bertambah 3 kali lipat, menempati hampir setengah dari lautan kesadarannya. Sekarang, jika dia mengaktifkan kuali 10.000 binatang, dia akan dapat mengendalikan 100 gambar binatang yang bermutasi dengan mudah. Pada hari khusus ini, saat Xiao Chen bersiap untuk mengkonsumsi mutiara jiwa surgawi dari klon iblis jahat berwarna putih giok, sekelompok besar orang terbang keluar dari hutan di bawah. Ki pembunuh mereka melonjak ke langit dan berkumpul, menendang angin kencang yang menyapu rambut di dahi Xiao Chen ke samping. Dia meletakkan mutiara jiwa surgawi berwarna putih giok dan menatap kepompong astral di atas. Apa yang harus terjadi akhirnya datang. Andai saja hal itu terjadi beberapa saat kemudian, panji biduk akan segera keluar dari kepompongnya. Xiao Chen, kamu benar-benar aneh. Sekarang seluruh domain primal chaos mengetahui bahwa Anda memiliki cincin roh abadi kelas atas dan pohon roh peringkat 9, jumlah orang yang ingin membunuh Anda dapat membentuk garis dari dasar gunung ke puncak. Meski begitu, kamu masih duduk di sini, fokus pada penyempurnaan harta karun rahasia. Segerombolan orang muncul dari hutan. Segera setelah itu, 3 orang terbang ke puncak gunung dan memandang Xiao Chen. Xiao Chen menoleh dan menemukan bahwa ketiga orang itu masih agak muda. 2 orang di samping adalah sage bela diri tingkat tinggi tahap awal. Yang di tengah bahkan lebih kuat, dia adalah seorang sage bela diri tingkat tinggi puncak, hanya kekurangan aura seorang Grandmaster untuk melewati ambang batas menuju martial sage tingkat Grandmaster.
Ketiga orang ini mengenakan seragam yang hampir mirip dengan milik Lang Taotian. Xiao Chen menyimpulkan bahwa mereka adalah murid dari Sekte Air yang Mendalam. Setelah mendengar bahwa Master Sekte dari Sekte Air yang Mendalam memiliki beberapa murid pribadi, dia bertanya-tanya apakah orang yang berbicara adalah salah satu dari mereka. Ada yang salah. Ini adalah harta rahasia Istana Astral Cyclic. Itu sebenarnya berubah menjadi kepompong astral. Hahaha, kami datang pada saat yang tepat. Setelah aku membunuhmu, aku dapat mengambil harta karun rahasia ini dan menggunakan kepalamu untuk mendapatkan harta karun rahasia tingkat raja dari guru. Ekspresi pemuda di tengah sedikit berubah saat dia tertawa jahat. Jizong, ini bukan giliranmu untuk mengumpulkan harta karun rahasia Istana Astral itu. Apakah menurut Anda tidak ada seorang pun yang tersisa di domain Primal Chaos? Angin kencang bertiup, dan seberkas cahaya pun tiba. Seorang laki-laki muda berjubah biru muncul, memancarkan pedang ki berdarah dengan seluruh tubuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Jumlah orang bertambah. Tak lama kemudian, ratusan orang mengepung puncak gunung yang berkilauan dengan cahaya bintang. Orang-orang ini adalah ahli dari domain Primal Chaos, baik kultivator lepas atau murid elit dari sekte besar. Xiao Chen tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap dingin ke arah orang-orang ini sebelum mengalihkan fokusnya ke kejauhan, ketiga lelaki tua dengan aura sangat kuat yang bersembunyi di awan beberapa puluh kilometer jauhnya. Tuan Qin, Xiao Chen menyipitkan mata. Orang yang berada di tengah adalah Grandmaster Alchemist dari Medicine God Valley, Mr. Qin. Pada saat ini, para lelaki tua ini menjaga jarak, menonton dengan senyuman dingin di wajah mereka. Dari dua orang yang berdiri di samping Tuan Qin, satu adalah seorang pria parubaya dan yang lainnya adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah rami. Mereka berdua memiliki aura yang luar biasa, memancarkan arogansi dan aura seorang Grandmaster. Mereka telah melampaui ranah sage bela diri kelas tinggi dan memiliki pemahaman unik tentang cara bela diri. Mereka adalah martial sage tingkat Grandmaster yang telah mencapai puncaknya dan tinggal selangkah lagi untuk dikaitkan dengan kata, Kaisar, Kaisar Semu. Seorang alkemis tingkat Grandmaster memang memiliki koneksi yang sangat baik. Dia bahkan bisa mengundang martial sage tingkat Grandmaster dan bukan hanya satu. Tuan Qin benar-benar berusaha keras dalam hal ini. Dia pasti sangat membenciku. Selain pemuda bernama Jizong, Xiao Chen tidak memperhatikan orang-orang sebelum dia. Dia tidak bisa menganggapnya serius tidak peduli berapa jumlahnya. Yang menjadi perhatian Xiao Chen adalah Tuan Qin dan dua petapa bela diri tingkat Grandmaster yang berjarak beberapa puluh kilometer.